Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Menjelang pesta di paroki ini, panitia sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Bisa kita lihat sejak awal ada tari-tarian, musiknya musik dari Batak mungkin, yang nari dari Flores. Yang Jawa bingung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, persiapan-persiapan dilakukan oleh panitia. Lalu Rasul Paulus mengutus Romo Anton pergi ke paroki di Cianjur untuk berjumpa dengan Rasul Petrus di sana. Lalu pergilah Romo Anton ke Cianjur. Sampai Cianjur bertemulah dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus, nanti hari Minggu ada pesta. Saya diutus oleh Rasul Paulus. Rasul Petrus pun berkata, Romo Anton ini tidak tahu ya, gereja kami ini lagi direnovasi. Kami masih sibuk. Silahkan Romo Anton pergi. Rasul Petrus tidak menyanggupi permintaan Romo Anton untuk merayakan di paroki ini. Dengan hati sedih, Romo Anton berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, terbersitlah pemikiran, kalau begitu, saya datang ke keuskupan. Sampailah Romo Anton di Bogor, mau berjumpa dengan Bapak Uskup. Lalu bertemu dengan saya. Romo, Bapak Uskup adakah? Sedang ada di Kupang. Jadi tidak bisa mimpin perayaan Ekaristi di paroki kami. Maaf Romo Anton, tidak. Romo Anton pun semakin lesu. Mungkin dalam hatinya menangis berdarah-darah. Lalu, kalau begitu, Romo Marcel saja yang memimpin perayaan Ekaristi. Oh tidak, saya mengatakan ke Romo Anton, kalau begitu homilinya saja, saya langsung pingsan. Saya ini kalau disuruh homili di hadapan umat Paulus, rada ngeri-ngeri sedap. Gemeteran. Lalu saya menyampaikan ke Romo Anton, Romo, kalau saya homili itu sangat panjang sekali. Romo Anton mengatakan, tidak apa-apa Romo, itu lebih bagus. Sebab umat di paroki Paulus senang mendengarkan homili. Dan tidak akan mencari homili dimanapun. Tidak akan mencari khotbah-khotbah dimanapun selain di gereja Katolik. Umat Katolik di paroki Paulus ini semuanya senang mendengarkan romonya homili. Baiklah kalau begitu Romo, saya sanggup dan menyanggupi untuk homili. Tapi mohon maaf kalau panjang. Tidak apa-apa Romo. Umat paroki Paulus kalau mendengarkan homili yang panjang biasanya tertidur. Saya pun mengatakan ke Romo Anton, tempat paling indah buat umat Katolik adalah pada saat homili. Mereka melepaskan lelah dengan tidur. Mengapa saya homilinya panjang? Supaya mereka tidur sampai bangun sendiri. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan, saya jadi lupa. Dalam perayaan Pesta Paulus tentu menjadi inspirasi bagi kita semua, di mana Paulus tetap memiliki ketaatan kepada para rasul. Kalau kita melihat
dari bacaan-bacaan hari ini, kita akan mengagumi betapa Allah itu berkehendak baik bagi kita. Ketika Rasul Petrus dipenjara dan akan dianiaya, mungkin akan dibunuh oleh Herodes, Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan Petrus. Sehingga Petrus pun sampai pada pengertian dan pemahaman, sungguh tangan Tuhan menyelamatkan aku. Dari sini kita melihat bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah adalah gereja tetap berdiri. Maka Yesus pun mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Hal itu pula yang dialami oleh Paulus. Paulus pun sebenarnya adalah pribadi yang sangat membenci orang-orang pengikut Kristus. Di dalam kebencian Paulus itu, membunuh, menganiaya adalah hal yang biasa dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus pun sebenarnya bukanlah orang yang amat mudah untuk mencintai atau ikut di dalam keimanan terhadap Kristus. Tetapi siapakah yang sanggup mengubah Paulus jika bukan Tuhan sendiri? Paulus berubah menjadi pengikut Kristus karena memang Yesus yang berkehendak supaya ia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Sebab itu, meskipun dia melakukan kebencian, kejahatan, Paulus tetap menjadi orang terpilih. Melalui pertobatan yang dia alami, sungguh-sungguh dia mengubah wajah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang dilingkupi oleh iman yang hidup sampai saat ini. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita pun saat ini masih berhadapan dengan situasi kebencian itu. Seolah-olah kita dituduh bahwa ajaran-ajaran iman kita adalah ajaran-ajaran Paulus di mana mentuhankan Kristus. Sehingga dianggap ajaran Katolik adalah ajaran yang salah. Seringkali kita mendengarkan hal itu dan menjadi penyerang-penyerang bagi ajaran kita. Kita seringkali digoda untuk meninggalkan dengan mereka mempunyai senjata dari ajaran Paulus. Tetapi bila kita ingat lebih jauh apa yang diajarkan oleh Paulus, justru melalui ajaran-ajaran Paulus kita akan sanggup mempertahankan iman kita. Iman akan Kristus telah dijelaskan dengan detail oleh Paulus dengan baik. Bahkan Paulus di dalam penderitaannya sampai pada pengertian siapa itu Kristus. Sama halnya yang dinyatakan oleh Petrus bahwa sungguh engkau adalah Mesias. Yesus memulai pertanyaan kepada para rasulnya, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan engkau adalah nabi. Entah itu Yohanes, entah itu Yeremia, pokoknya Yesus dipersamakan. Karena orang-orang pada zaman Yesus dipersepsikan mereka itu tahu kedatangan Mesias. Maka ketika Yesus datang, hanya Petrus yang sanggup mengatakan, engkau adalah Mesias yang datang dari Allah. Dengan hal tersebut, maka Petrus pun memiliki keteguhan hati dan sanggup untuk melaksanakan kehendak Allah, menjadi rasul dan juga menopang gereja kita sampai saat ini. Dialah pondasi bagi gereja kita, di mana gereja kita didirikan oleh Kristus untuk jemaatnya. Saudara-saudariku terkasih, dengan demikian pula Rasul Paulus pun juga demikian. Dia sanggup untuk melaksanakan misi karena cinta akan Kristus. Jika demikian, gereja kita menurut Kristus
yang disampaikan kepada Rasul Petrus, "Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Alam maut tidak akan menguasai menurut Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan Kristus yang menyatakan ini, bahwa alam maut tidak akan menguasai jemaat Kristus, masihkah kita berpikir untuk meninggalkan Kristus? Kalau kita meninggalkan Kristus, berarti maut akan menguasai kita. Berarti maut akan mencapai hidup kita, dan maut pun akan merengkuh kita untuk mengalami kematian kekal. Padahal Kristus sudah menyatakan alam maut tidak akan menguasainya. Maka masihkah kita menjadi pribadi-pribadi yang ingin meninggalkan Kristus? Saudara-saudari terkasih dalam gereja ini maksudnya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudariku terkasih, pernyataan ini disampaikan oleh Kristus kepada Petrus supaya tidak melepaskan jemaatnya. Tetapi memang ada kalanya ada jemaat yang bandel kemudian meninggalkan Kristus. Ya tidak apa-apa, tapi kita harus tetap berdoa bagi keselamatan mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, perayaan Pesta Paulus di paroki kita mestinya menjadi spirit baru, mestinya menguatkan iman kita. Marilah kita sama seperti Petrus dan juga sama seperti Paulus, bahwa kita ini adalah pelaksana-pelaksana misi, pelaksana perutusan. Maka kita pun sebelum melaksanakan perutusan keluar, mari kita bermisi ke dalam, perbaiki gereja kita, perbaiki cara berpastoral kita, perbaiki pelayanan kita, perbaiki apa yang belum baik yang masih ada di hati kita, pikiran, sikap, perbuatan kita masing-masing. Mari kita juga perbaiki cara kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita abai, kita membiarkan anak-anak kita tidak mendapatkan pengajaran yang baik dan benar. Kita mesti mulai dari anak-anak, kita perkuat barisan, mendidik anak-anak kita supaya teguh dalam iman. Jangan biarkan anak-anak kita diambil oleh maut. Jangan biarkan anak-anak kita menerima ajaran yang menguasainya menuju kematian. Tetapi kita didik anak-anak kita supaya mereka memiliki kuasa untuk hidup di dalam Kristus. Amin. Berarti enggak ngantuk. Saudara-saudari terkasih, atau jangan-jangan Romo Anton yang ngantuk ya. Di layar matanya kerip-kerip. Umatnya senang kalau Romo Anton yang ngantuk. Ketawanya sampai puas. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari dengan semangat baru di dalam gereja kita perbaiki secara bersama-sama. Romo Anton tidak sanggup memperbaiki paroki ini sendirian. Pasti harus dengan Bapak Ibu. Apa gunanya vandel-vandel tadi diarak? Untuk memperlihatkan bahwa setiap wilayah ada pengurusnya. Maka setiap pengurus yang ada di wilayah ini mestinya juga membantu cara pastoral Romo Anton. Pengurus-pengurus yang ada di wilayah sampai lingkungan bergerak bersama Romo Anton untuk pelayanan pastoral sampai sebaik-baiknya. Semuanya sama seperti Paulus, memiliki ketaatan terhadap para rasul, yaitu Petrus terutama. Maka setiap pengurus DPP DKP, pengurus wilayah juga tetap memiliki ketaatan terhadap pastor paroki. Supaya pelaksanaan karya pastoral, memperbaiki gereja sinodal, gereja di dalam,
gereja di paroki ini dengan baik dikerjakan bersama-sama. Jangan sampai kita terpisah sendiri-sendiri sehingga semuanya akan menjadi sulit. Tetapi kita mesti bergandengan tangan untuk terus-menerus mengarahkan diri berorientasi pada kebenaran, harapan, dan hidup di dalam Kristus. Mari saudara-saudari terkasih, kita sanggup melaksanakan karya pastoral terutama di keuskupan kita dengan melaksanakan katekese. Maka keuskupan kita mengambil tema gereja sinodal berkatekese adalah suatu bentuk keprihatinan kita bersama, di mana serangan-serangan yang menusuk gereja Katolik dengan ajaran yang menyesatkan anak-anak kita. Oleh sebab itu, Andalah yang ditantang untuk berkatekese. Berkatekeselah di dalam diri sendiri. Jangan menunggu orang berkatekese untuk dirimu, tetapi dirimulah yang berkatekese dengan tidak berhenti belajar terus-menerus. Iman kita ini 2000 tahun, iman kita ini amat kaya akan pengetahuan, maka tidak akan pernah habis untuk kita pelajari sehari 2 hari. Maka setiap hari kita pun harus belajar terus-menerus, menghabiskan ilmu pengetahuan, menghabiskan ajaran-ajaran yang sudah muncul dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Mari kita kunyah habis ajaran-ajaran itu sehingga tetap mendewasakan kita sebagai orang-orang yang murah hati, rendah hati, sebagai orang yang mengimani Kristus. Jika kita yakin Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat, sekali-kalinya kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Tetapi kita akan semakin mencintai Yesus, mengasihi Kristus dengan segala belas kasih Allah di surga, sehingga kita pun juga senantiasa akan berbelas kasih bagi banyak orang. Amin. Sampai situ saja. Saya tidak sanggup melihat penderitaan Anda. Tuhan memberkati.